Halo Chelsea, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mewawancara singkat ini. Perkenalkan, saya Ignatius dan di sini bersama Chelsea. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting dan membutuhkan kepedulian kita bersama, yaitu tentang kasus bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Sibolga. Pertama, Chelsea, sejauh apa kamu mengetahui informasi tentang bencana alam yang terjadi di Sibolga ini? Menurutmu, apa saja dampak utama yang dirasakan oleh masyarakat di sana? Ya, saya cukup mengetahui dan mengikuti beritanya Ignatius. Dari yang saya baca, Sibolga dilanda banjir bandang dan longsor yang dipicu karena curah hujan yang sangat tinggi. Dampaknya sangat luas. Yang paling utama tentu dampak kemanusiaan, seperti hilangnya nyawa, luka-luka, dan trauma psikologis. Lalu ada dampak material, yaitu ratusan rumah rusak atau terpadam, infrastruktur jalan dan jembatan putus, serta fasilitas umum seperti sekolah dan pasar yang terganggu. Tidak ketinggalan dampak ekonomi, di mana banyak warga yang kehilangan mata pencaharian, baik sebagai nelayan, pedagang, atau petani, kebunnya banyak yang rusak. Nah, dari informasi yang kamu dapat nih, bagaimana menurutmu penilaianmu terhadap respon atau penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat luas? Apakah ada hal yang menurutmu sudah efektif atau justru perlu ditingkatkan? Menurut saya, respon terhadap darurat seperti evakuasi korban dan pendirian posko pengungsian terlihat sudah diupayakan. Solidaritas masyarakat juga luar biasa, baik dari relawan lokal maupun kiriman bantuan dari luar Sibolga. Namun, saya rasa selalu ada ruang untuk peningkatan koordinasi logistik, distribusi bantuan agar tepat sasaran, dan cepat masih sering jadi tantangan di setiap bencana. Selain itu, saya ingin melihat respon pencegahan jangka panjang. Apakah ada evaluasi mendalam tentang tata ruang, daerah rawan longsor, atau sistem peringatan dini yang bisa diperkuat? Oh, oke. Baik, sebagai mahasiswa, sebagai sesama mahasiswa, menurutmu apa peran konkret yang bisa kita mainkan dalam situasi seperti ini? Baik itu dalam fase tanggap darurat maupun pemulihan jangka panjang. Banyak sekali, Ignatius. Kita tidak harus langsung ke lokasi untuk berkontribusi. Pertama, kita bisa menjadi penyaring dan penyebar informasi yang valid. Banyak hoaks muncul saat bencana. Kita bisa bantu sebarkan info posko, donasi resmi, dan kebutuhan mendesak dari sumber terpercaya. Kedua, kita bisa menggalang donasi yang terarah, bukan sekedar barang bekas, tapi misalnya dengan kit kebersihan atau bantuan tunai lewat lembaga terpercaya. Ketiga, untuk jangka panjang kita bisa menggunakan keahlian kita masing-masing. Mahasiswa teknik bisa terlibat dalam ide rehabilitas infrastruktur sederhana. Mahasiswa psikologi bisa desain program trauma healing. Setuju sekali, mulai dari donasi yang terarah, kampanye, kesadaran, hingga relawan berdasarkan keahlian untuk pemulihan jangka panjang, itu sangat relevan dengan kapasitas kita. Bencana di Sibolga ini tentu menjadi pengingat untuk semua. Sebagai individu yang tinggal di wilayah lain, apakah kejadian ini mengubah cara pandang atau kesadaran tentang kesiapsiagaan bencana di lingkungan kita sendiri? Sangat mengubah, Ignatius. Saya sangat sadari bencana ini bisa terjadi di mana-mana. Saya jadi secara proaktif mengecek apakah lingkungan kos atau rumah saya termasuk daerah rawan banjir atau longsor. Saya juga mulai menyiapkan tas siaga bencana sederhana berisi senter, power bank, air minum, dan dokumen penting. Dan yang paling sederhana, saya jadi sering mengingatkan keluarga untuk tetap waspada saat curah hujan yang ekstrim. Jadi bencana di Sibolga ini bukan cuma jadi berita, tapi jadi alat refleksi diri untuk meningkatkan kesigapan saya sendiri. Ya, betul. Tidak ada salahnya kita memulai mempelajari jalur evakuasi dan titik aman di sekitar kos atau kampus kita. Refleksi diri itu penting. Dan
terakhir nih, Chelsea, apa harapan atau pesanmu untuk masyarakat Sibolga yang sedang berjuang pulih dan juga untuk teman-teman mahasiswa lain agar bisa lebih peduli terhadap isu kebencanaan? Untuk saudara-saudara yang ada di Sibolga, saya ingin mengingatkan kalian di sana tidak sendiri. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran yang luar biasa. Proses pemulihan mungkin berat dan panjang, tetapi semoga bisa dilalui dengan dukungan kita semua. Untuk teman-teman mahasiswa, pesan saya sederhana, jadilah bagian dari solusi. Kepedulian ini tidak harus dramatis. Mulailah dari hal kecil, edukasi diri sendiri terhadap bencana, kritis terhadap informasi, dan siapkan diri sendiri. Jika setiap dari kita melakukan itu, kita sudah membangun ketangguhan kolektif yang lebih baik. Mari kita tunjukkan rasa kepedulian kita, generasi muda itu nyata dan berbasis aksi. Pesan yang sangat menyentuh dan menginspirasi, Chelsea. Terima kasih sudah mengingatkan kita tentang kekuatan aksi kolektif dan kesiapsiagaan personal. Baik, itu tadi percakapan kita dengan Chelsea tentang refleksi bencana alam di Sibolga. Kita telah membahas dampak respon peran mahasiswa sehingga kesadaran diri, intinya kepedulian dan aksi nyata sekecil apapun sangat berarti. Sekali lagi, terima kasih banyak saudara Chelsea sudah berbagi pandangan dan waktunya. Untuk kalian yang menonton dan mendengarkan, mari kita terus perhatikan saudara-saudara kita di Sibolga dan bersama-sama membangun kesiapsiagaan. Sekian dan terima kasih.